Semua orang mempunyai masa muda, tapi tidak semua orang bisa menggunakan masa muda dengan baik. Memiliki profesi sebagai seorang guru adalah hal yang sangat luar biasa. Semua orang bisa menjadi guru, tapi tidak semua orang mau menjadi guru pedalaman. Setiap orang pasti akan merasa nyaman ketika hidup di tempat yang serba ada dengan kemajuan teknologi. Keterbatasan tenaga pengajar di pedalaman sangat memberi dampak bagi anak-anak. Akibatnya, anak-anak yang berada di pedalaman banyak yang putus sekolah, di usia dewasa belum bisa membaca bahkan mengenal huruf. Miris sekali, bukan? Yang seharusnya di usia mereka itu sudah pandai membaca dan sebagainya. Ditambah lagi, akses jalan menuju sekolah sangatlah jauh, serta kurangnya sumber daya manusia yang sadar akan pentingnya pendidikan. Perkenalkan, namaku Vira Sayako. Biasa, anak-anak menyapaku dengan sebutan Ibu Pia. Aku berasal dari kota Poso, Sulawesi Tengah. Berada di pedalaman kurang lebih 8 bulan, membuatku mengerti dan sadar akan banyak hal. Aku ditugaskan di FLC Ringolojo, Kalimantan Barat. Di Dusun Nangka, dusun yang jauh dari keramaian kota, dusun yang tersembunyi di balik hutan yang besar,
rumah yang begitu sederhana, itulah tempat tinggalku. Di rumah ini, kami menghadirkan kasih sayang dan rasa kekeluargaan kepada anak-anak. Di desa Ringolojok terdapat 8 dusun. Kami tinggal di Dusun Nangka. Di Dusun Nangka tidak ada sekolah dasar. Sekolah dasar hanya ada di Dusun Barabe. Ketidakadaan sekolah membuat saya bersama anak-anak berjalan kaki setiap harinya untuk bisa sampai ke sekolah. Di waktu weekend, kami membangun kebersamaan bersama masyarakat dan juga anak-anak lewat memancing di sungai, mencari buah di hutan, dan membantu masyarakat untuk menanam padi di sawah. Kebersamaan yang kami bangun sejak pertama kali kami datang membuat saya bersama partner sangat disayangi oleh anak-anak dan masyarakat. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di FLC Ringolojo, Kalimantan Barat. Helping people live a better life. Yuk rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memakai kaos terbaru dari Positive by YTP. Ada banyak desain-desain baru bertema kemerdekaan loh. Tersedia berbagai desain, warna, dan ukuran. Yuk cek size kamu sekarang juga. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek toko e-commerce kami ataupun cek call center kami. Seperti yang Anda tahu, seluruh keuntungannya dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman. You buy means you donate. Saya ditawarkan untuk bergabung Komsel dan kebetulan saat itu saya memang di mana saya memang dalam keadaan butuh banget satu tempat di mana wadah untuk membangun kerohanian saya. Ketika saya digabung Komsel itu saya langsung daftar dan saya pilih online dan satu kesempatan juga di mana seringkali kami akhirnya ketemu lewat pertemuan onsite dan di situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat teman-teman, kesaksian mereka, dan pertumbuhan rohani saya sangat terbantu lewat ibadah Komsel ini. Gitu. Kami di Impact Family banyak sekali untuk sharing-sharing dalam keadaan apapun dan kita bisa merasakan kebahagiaan yang ada di Impact Family ini gitu. Komsel ini adalah satu kesempatan untuk kita bisa berbagi karena kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara siapapun gitu ya, yang saat ini belum bergabung yuk, mungkin belum pernah merasakan bagaimana bisa menceritakan kasih Tuhan atau tidak punya tempat untuk bisa menceritakan lewat Komsel ini. Saya percaya akan banyak orang-orang yang sangat diberkati. Jadi harapan saya sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, mari bergabung. Rasakan bagaimana kebersamaan, sukacita bersama di dalam Komsel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan, perpuluhan, atau donasi tunai dengan menggunakan amplop yang tersedia di kursi harus dibawa keluar dan dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu ruang ibadah. Persembahan, perpuluhan, atau donasi non-tunai dapat dilakukan melalui transfer atau scan kris di amplop yang tersedia di kursi Anda. Mohon menjaga kebersihan ruang ibadah dan toilet untuk kenyamanan bersama. Mohon tidak meninggalkan sampah di bawah kursi Anda dan membuangnya di tempat sampah yang tersedia di lobi pada saat Anda keluar dari ruang ibadah. Untuk menjaga kenyamanan selama ibadah berlangsung, mohon untuk mematikan nada dering dan alarm pada ponsel Anda dan mohon menjaga ketenangan selama jam ibadah berlangsung. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, mohon meletakkan barang bawaan Anda di bawah kursi di depan Anda. Bagi ibu-ibu yang menyusui, tersedia ruang laktasi di sebelah kiri belakang dalam ruang ibadah.
menghimbau setiap orang tua yang membawa balita dan anak-anak untuk mengantar anak-anaknya ke ruang Impact Kids yang melayani anak balita sampai usia 12 tahun dan anak-anak remaja ke ruang ibadah teens di Hotel Sedayu, tepat di sebelah kanan lobi gereja ICI. Anak-anak Anda wajib dijemput setelah ibadah selesai. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri sebagai volunteer, jemaat, bergabung dengan komunitas Impact Family, membutuhkan pelayanan doa, konseling, baptisan air, pemberkatan nikah, dan pelayanan duka, dapat mendatangi meja info desk di depan lobi ruang ibadah setelah ibadah selesai. Tersedia merchandise Tangan Pengharapan yang merupakan support Anda bagi pendidikan dan makanan bergizi anak-anak pedalaman yang dibina YTP di Baikan Store di lobi gereja ICI. Tersedia jajanan pasar, berbagai makanan khas Indonesia dan kafe di Baikan Store di lobi gereja ICI untuk mendukung jemaat ICI yang membutuhkan. Bagi Anda yang membutuhkan penyewaan ruangan untuk seminar, training, workshop, ibadah, ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi tim BizDev ICI di nomor WhatsApp 0811 8777 448. Bible Study Gereja ICI diadakan setiap hari Sabtu minggu pertama dan ketiga jam 9 pagi melalui online Zoom. Bagi Anda yang ingin mengikuti Bible Study ICI, Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0811 977 7745 untuk mendapatkan link Zoom-nya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan sorakan haleluya. Ya sama-sama masuk gerbangnya, come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung dan baik, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Boleh angkat dua jempolmu di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh yang wanita saja, yang wanita. Yesus Allah Tuhanku pencipta, Pencipta segalanya, datang sujud. datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu. Ayo gantian yang pria, sama-sama. Yang pria. Puji dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi sama-sama ya. Sebab Tuhan baik, say. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, saudara? Bukankah Tuhan memelihara kita, menyertai semua dengan limpah, amin. Yang mengalami pemeliharaan Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Ya sama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Yesus baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Ayo sebelah sini sama-sama. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sama-sama. Sebab Yesus baik, 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 anugerahnya kekal.
Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya sama-sama, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat dua jempolnya sama-sama. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh Tuhan Yesus itu baik, kasih dan setia Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan semua untuk kebaikan Tuhan. Karena kita berkata tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih senyum tatap kiri kanan saudara. Tuhan baik buat semua kita di tempat ini. Yes. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya, untuk selama. Ayo sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semua kami mengalami kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Impact Community Indonesia mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru. Tadi hari berganti hari, sekarang minggu berganti minggu, selalu baru. Amin. Minggu berganti minggu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Sama-sama, Tuhan Yesus baik. Say, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ia mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Ia mengalami kasih Tuhan, katakan haleluya. Yuk. Tiada berkesudahan, amin, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Sekarang boleh sama-sama bulan berganti bulan. Setiap bulan selalu baru. Bulan berganti bulan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat. Yang terakhir katakan setiap tahun baru, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Sama-sama dua jempolnya di hadapan Tuhan. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
pemeliharaan Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin. Yang mengalami kasih Tuhan katakan amin. Yuk sekarang semua angkat 2 jempolnya di hadapan Tuhan. Ke kiri 2 kali, kanan 2 kali. Say, come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sambil olahraga, come on. Untuk selama-lamanya. Boleh pinggulnya sambil digoyang juga, biar sambil olahraga. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat Asik. baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi tinggi-tinggi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Impact lo lagi. Tuhan Yesus baik. Baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk semua kebaikan Tuhan yang ajaib. Yang mengalami kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami orang-orang yang melihat, mengecap, menikmati kebaikan Tuhan. Kami lihat tangan Tuhan bekerja di sepanjang minggu, bahkan di bulan yang baru ini. Kami lihat tangan Tuhan menyertai kami dan akan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hidup ini anugerah Tuhan. Semua tentang kebaikan-Mu. Makasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Para
penyembah Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama nyatakan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Itu sebabnya kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Oh Tuhan, Kau yang layak. Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau yang layak terima sembah. Hidup ini anugerah-Mu. Hidup ini karena kasih-Mu. Hidup ini karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami ada untuk menyembah. Kami ada untuk mengasihi-Mu. Engkau alasan kami ada. Engkau alasan kami menyembah. Tidak ada alasan lain kami hadir hari ini. Semua karena anugerah. Semua karena kebaikan-Mu. Oh.
Worthy is the Kudusanmu mengalir. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you Lord God? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, kami datang menyembah. Worthy is the Lamb. Impact Community Indonesia. Say, holy. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau menyembah hari ini, angkat kedua tanganmu. Percayalah, ada hadirat Tuhan di rumahmu. Ada hadirat Tuhan di tempat engkau berdiri menyembah. You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Sekali lagi, you are holy. Lord God, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, worthy is the Lamb. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Kau layak. You are worthy, Lord. Haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Engkau yang layak terima segala penyembahan dan syukur kami Tuhan. Terpujilah namamu. Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan menebus kami. Darahmu menyucikan kami. Darahmu menyembuhkan kami. Darahmu Tuhan yang memulihkan hidup kami. Melayakkan kami hari ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami disucikan oleh darah-Mu. Biarlah kami kudus karena Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Mengubahkan cara pikir kami. Membaharui akal budi kami. Mengubahkan hati kami Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Engkau yang tidak terbatas. Roh Kudus, kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap perkataan hamba-Mu. Dan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus punya. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen, amen, amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan, Tuhan kita baik, amen. Sebelumnya saya ingin menyapa jemaat yang saat ini mengikuti ibadah streaming live online. Tuhan memberkati Anda juga. Dan terima kasih buat kerja sama jemaat yang mau pakai masker dan mencuci tangannya di pintu ibadah, ruang ibadah tadi. Terima kasih juga buat
tim Care ICI yang gercep ya. Baru semalam saya info 9.30 bahwa sebaiknya kita berjaga-jaga ya. Kita tidak perlu takut dengan wabah yang ada saat ini, tapi kita harus waspada. Amen. Berdoa dan berjaga-jaga. Amen. Dan kalau tidak banyak keperluan, mungkin hindari terlalu banyak pergi ke tempat umum, khususnya yang rame ya. Mungkin jangan ke konser-konser dulu ya, jaga anak-anak kita juga. Kita bertanggung jawab menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Amen. Hari ini saya akan khotbah tentang sumber kebahagiaan. Warren Buffett berkata begini, "The happiest people do not necessarily have the best things. They simply appreciate the things they have." Yang artinya, orang yang paling bahagia tidak selalu memiliki segala sesuatu yang terbaik. Tapi mereka menghargai segala sesuatu yang mereka miliki. Saya kutip perkataan Warren Buffett sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Karena banyak dari kita yang berpikir bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan. Apa kata orang yang terkaya di dunia ini? Orang yang bahagia tidak selalu memiliki yang terbaik. Tapi mereka mensyukuri, menghargai semua yang mereka miliki. Katakan amin. Orang-orang yang bahagia adalah mereka yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saya belajar bahwa hidup akan lebih dinikmati kalau segala sesuatu disyukuri. Katakan amin. Waktu kita belum kaya, kita tetap bisa melewati itu. Betul enggak? Saya banyak melihat orang yang tidak kaya secara materi, rumah tangganya lebih rukun, lebih harmonis. Anak-anaknya jauh sekolahnya lebih sungguh-sungguh kebanyakan. Dibandingkan orang-orang kaya. Kenapa? Karena ketika kita kaya, kayaknya segala sesuatu jadi mudah. Anak-anak kita beroleh apapun yang mereka inginkan dengan lebih mudah. Kadang-kadang kurang mensyukuri. Sekolah pun jebol-jebol terus nilainya. Tapi ketika ada anak-anak yang tahu orang tuanya harus bekerja keras untuk bisa membiayai sekolah mereka. Mereka nggak sedikit yang bekerja untuk mencari biaya kuliah sendiri. Dan bahkan banyak mereka yang bisa dapat beasiswa karena ngerti orang tuanya nggak mampu. Jadi saya mau bilang gini, hidup ini kebahagiaan tidak bisa diukur dari miskin kaya. Tapi bagaimana kita mensyukuri semua yang ada. Apa sumber kebahagiaan di hidup Anda? Kata orang, nggak mungkin bahagia kalau nggak kaya. Bohong, orang bisa bahagia tanpa kaya. Pengkhotbah 10 ayat 19 kita baca sama-sama. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Yang setuju bilang amin. Untuk berpesta dan bersuka cita, bahkan untuk melepas stres, orang biasanya tuh makan-makan. Siapa di sini yang kalau stres makan banyak? Gini pada gini. Dan beberapa orang minum anggur. Kalau stres minum. Ada orang yang pura-pura stres minum karena doyan minum. Dan firman Tuhan berkata, uang memungkinkan semuanya itu. Kita nggak usah munafik, kita hidup butuh uang. Pendeta juga butuh uang. Pada kenyataannya, uang menjadi penentu kebahagiaan bagi hidup banyak orang. Orang miskin pasti sengsara. Orang kalau nggak punya uang pasti menderita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Suatu hari saya punya staf di Joyce Meyer Ministry Indonesia di mana saya bekerja. Staf saya ini bagus banget orangnya. Dan satu hari papahnya sakit. Dan ternyata papahnya dirawat di rumah sakit kelas 3. Saya nggak nyangka juga sih karena cici dari staf saya ini pengusaha. Kok bisa papahnya cuma di kelas 3 gitu. Saya melihat
pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit kelas 3, jujur sangat tidak nyaman ya. Tidak semua perawat itu memperlakukan pasien di kelas 3 dengan baik. Saya pernah ngomong, di Indonesia ini kalau nggak punya uang, orang miskin kayaknya mati. Maaf ya, kayaknya terlalu kasar, tetapi kenyataannya saya banyak lihat orang yang susah itu di Indonesia ini untuk mendapatkan perawatan medis yang baik itu sangat jarang, bukan tidak ada. Ada suster-suster dan dokter-dokter yang berhati mulia, tapi tidak semua. Bahkan banyak rumah sakit yang kalau kita masuk tuh harus bayar dulu. Saya waktu mau ngelahirin Excel, itu harus bayar DP, nggak punya duit, gesek kartu kredit Pak Jojo. Kita itu kalau bawa anak ke rumah sakit, kadang-kadang kesel, nggak mau diladenin meskipun sudah di emergency IGD, tetap suruh bayar dulu, ya bukan? Saya pernah marah sama salah satu rumah sakit di Kelapa Gading, karena Chloe waktu itu berusia 2,5 tahun. Sudah biru karena panas tinggi, udah 40 derajat. Saya kaget, saya setir sendiri subuh-subuh jam 2 pagi karena suami pergi pelayanan keluar kota, hampir tabrakan. Dan saya tidak bisa parkir mobil saya karena saya nyetir sendiri. Saya parkir di IGD, saya gendong Chloe, saya nggak peduli mobil saya. Saya langsung masuk ke dalam, apa yang terjadi? Nggak ada yang mau ambil anak saya dari pelukan saya. Suster maupun dokter. Mereka bilang apa? Ke administrasi dulu. Sedih saya. Saya pergi ke administrasi karena panik sudah tidak mau berdebat. Keselamatan anak saya lebih penting. Saya gendong dia ke admin. Dan saya lempar kartu kredit karena nggak bisa ambil dengan baik kan. Sudah setengah mati. Untung saya bawa dompet. Bayangin kalau waktu itu saya nggak bawa dompet. Saya langsung gini. Tolong mbak, cepat mbak gitu. Namanya seorang mamah ya, panik luar biasa. Udah biru. Saya cepat lari lagi masuk ke IGD. Tolong anak saya. Langsung dia cuma ambil gini dokter. Obat penurun panas yang masuk maaf dari dubur itu loh. Cuma gitu aja loh suruh saya bayar dulu. Kemudian saya ngomong gini. Mbak, lain kali lihat-lihat juga kali. Mestinya kan gak boleh milih-milih orang ya. Tolong dulu orang yang sakit. Tapi ini saya tuh naik mobil kemari. Kok bisa ya mbak? Gak mau ditolong dulu anak saya. Saya sampai harus lari gendong ke admin untuk bayar dulu baru kalian mau tangani anak saya. Gimana kalau ibu itu cuma naik becak gitu loh. Keterlaluan ya. Kenyataannya jadi orang miskin tuh sengsara. Staf yang saya cerita tadi memutuskan resign. Kenapa? Dia bilang bu sambil nangis. Saya senang banget kerja sama ibu. Tapi sejak papa saya sakit dan hanya bisa dirawat di ruang kelas 3. Saya bertekad, saya harus kaya. Dan saya tahu kalau saya kerja di dalam dunia pelayanan, saya tidak boleh mengejar kekayaan. Jadi saya mau resign supaya saya bisa jadi orang kaya. Anda tahu saat itu saya langsung nawarin dia gajinya 3 kali lipat. Siapa bilang kerja di yayasan atau gereja, Anda miskin. Staf saya sudah berapa orang udah nyicil apartemen sendiri. Supir yang kerja sama yayasan aja udah nyicil apartemen sendiri. Kami enggak biarin orang susah. Ngapain bantu ribuan orang di luar sana kalau staf sendiri menderita? Ada amin? Staf kami enggak boleh miskin. Enggak boleh susah. Sebelum saya mati, mereka semua harus punya rumah. Saudara, karena tekad anak ini pengen kaya, dia resign. Membuat saya berpikir, orang miskin sangatlah sengsara. Kalau nggak punya uang, orang pasti menderita. Karena itu, berusahalah dan berdoalah supaya jangan sampai Anda dan anak cucu Anda miskin. Amen. Saya tidak mengaminkan ketika orang bilang gini, biar sonder gaji asal pakai dasi. Jadi pendeta harus miskin. Saya tidak aminkan itu. Dengar. Sumber kebahagiaan tidak melulu soal harta. Kita semua memang butuh uang. Tapi kadang-kadang orang lupa
bahwa ada harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita akan bahas. Mazmur 104 ayat 15, baca sama-sama. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Dan yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Baca ayat ini. Ayat ini menggambarkan bahwa anggur dan makanan yang membuat orang senang. Benar, benar sekali. Waktu orang mau happy-happy pasti makan-makan dan minum anggur. Dan minyak yang membuat muka berseri, artinya apa? Istri-istri Anda perlu dirawat mukanya. Beliin serum Gi, titip Pak Jojo beli di Israel. Ayat ini menggambarkan bahwa anggur dan makanan dan minyak itu penting di hidup kita. Dan semuanya itu butuh apa? Uang. Tapi sebenarnya bukan hanya tentang makan apa, tapi makan sama siapa. Yang setuju katakan amin. Tahukah Anda Tuhan tuh luar biasa. Bahwa Tuhan tahu manusia itu perlu merasa bahagia. Katakan amin. Tuhan telah menciptakan 4 hormon kebahagiaan dalam diri kita. Waktu dia menciptakan kita, katakan wow. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan 4 hormon ini yang membuat kita merasa bahagia. Dan yang luar biasa gini, salah satunya sumber untuk menciptakan hormon bahagia itu adalah ini. Kita merasa bahagia saat kita makan enak dan makan bersama orang-orang yang kita sayang. Mari lihat, 4 jenis hormon bahagia, kita belajar ya. Percayalah gua Google banyak, jangan takut ini pasti benar. Kita perlu punya 4 hormon bahagia supaya kita punya kesehatan mental dan sehat tubuh. Hati yang bahagia adalah obat yang manjur kata firman Tuhan. Yang pertama dopamin, disebut hormon perasaan baik. Kemudian serotonin, membantu mengatur mood. Kemudian oksitosin, disebut hormon cinta. Kemudian yang keempat endorfin. Nah saya mau bahas tentang endorfin. Endorfin ini yang membuat kita itu bisa mengatasi stres dan menghandle rasa tidak nyaman. Dan juga di hormon tubuh kita ini, endorfin membantu kita untuk meredakan rasa nyeri. Nah, kadar endorfin dapat meningkat saat Anda melakukan aktivitas yang menyenangkan. Salah satunya menikmati makanan lezat, katakan yes. Berolahraga. Loh dikit yang yes kalau berolahraga, giliran makanan enak yes gitu ya. Dan berhubungan intim. Suami-suami lihat istri, kamu mau bahagia? Cara meningkatkan hormon kebahagiaan, ini paling penting. Bagaimana meningkatkan hormon kebahagiaan? Number 1, terpapar sinar matahari pagi. Yang kedua, rutin berolahraga. Ketiga, mendengarkan musik. Keempat, meditasi, merenung firman. Saat teduh, penting. Menyembah Tuhan, itu penting. Yang kelima, makan bersama orang tersayang. Wow, kenikmatan yang kamu rasakan saat menyantap makanan lezat dapat memicu pelepasan hormon dopamin dan endorfin. Tak hanya itu, menyiapkan makanan lalu berbagi makanan bersama orang yang kita sayang bisa meningkatkan kadar oksitosin. Mama-mama, masak buat anak-anak dan suami membuat happy. Dan ketika kita makan bersama itu juga bikin happy. Makanya penting keluarga-keluarga minimal sehari harus makan sama-sama. Mau makan pagi boleh, makan siang boleh, makan malam boleh. Minimal sehari sekali, makan sama-sama. Dan kalau mau bahagia, Anda harus makan sama orang-orang yang Anda sayang. Nah, ada beberapa makanan yang juga bisa berdampak untuk menambah hormon kebahagiaan. Salah satunya makanan pedas, yogurt, kacang-kacangan, telur, dan lain-lain. Oke, ini yang saya mau tekanin. Bahwa luar biasa sekali firman Tuhan. Anggur menyukakan hati manusia, makanan yang menyegarkan hati manusia. Ternyata benar. Hormon kebahagiaan meningkat ketika kita makan enak. Nah, tadi saya bilang sebenarnya bukan tentang makan apa, tapi makan dengan siapa. Makan dengan orang-orang yang kita sayang membuat hormon bahagia meningkat. Katakan amin. Nah, ada yang lebih keren lagi. Ini bapak-bapak pasti senang sekali. Detik.com menuliskan, efek bahagia. Makan bareng teman
Berteman sama seperti bercinta. Wow. Ini cewek dulu ya, ini cewek. Makan siang bersama teman ternyata memiliki efek yang sama ketika sedang berhubungan seks. Sebuah studi di Amerika mengungkapkan saat bersama teman-temannya, wanita akan melepaskan oksitosin, hormon yang sama yang membantu seseorang meraih orgasme saat bercinta. Makanya gak heran ibu-ibu tuh sering ngumpul-ngumpul makan-makan arisan. Ternyata itu membuat mereka bahagia. Nah bapak-bapak jangan marah. Kenapa? Karena gini, perempuan sehari katanya perlu melepaskan berapa puluh ribu kata? 20 ribu? 25 ribu? Tergantung istrimu cerewet apa enggak. Nah bayangin ketika dia sudah melepaskan semua kata-kata itu, Anda di rumah tuh sejahtera. Jadi Anda bilang gini sama istrimu, kamu harus cari teman, kamu harus cari teman, yes. Ayo tepuk istrinya, kamu harus cari teman, teman sumber bahagia. Makanya kenapa cewek-cewek lebih senang makan sama teman-teman daripada berhubungan seks. Kenapa? Ayo. Karena kalau makan dia senang, tapi buat berhubungan seks dia harus nyenengin suaminya. Itu. Alkitabiah ya, luar biasa. Secara ilmu pengetahuan dan medis, firman Tuhan ini dibuktikan benar. Tapi saya mau bilang ini, eating with good friends makes you happier than eating good food. Makan dengan teman-teman yang baik itu membuat Anda jauh lebih bahagia dari sekedar makan makanan enak. Nah kita perlu hubungan tuh menyembuhkan. Nah uang bisa membeli makanan dan anggur. Tapi harta yang gak bisa diukur dengan uang. Dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah pertama, persahabatan yang tulus, hubungan yang tulus. Percuma makan enak kalau dikelilingi sama orang-orang tamak. Amsal 19 ayat 4 kita baca. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ayat 7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Bukankah masa sulit yang menunjukkan siapa sahabat kita yang sesungguhnya? Nah, ini yang gak bisa dibeli dengan uang. Saya kasih tahu, money can buy friendship, but not true friends. Saya ulangi, uang bisa membeli teman, tapi tidak teman baik, teman yang baik. Teman yang real, yang sesungguhnya mengasihi kita adalah mereka yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka hadir di masa-masa kita kere, di masa-masa kita susah, kita ada di bawah. Itulah teman-teman yang sesungguhnya. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi jangan cuma berteman sama orang yang mau jadi teman Anda karena Anda berduit. Setialah kepada teman-teman yang ada waktu Anda susah. Yang mau katakan amin. Yang kedua, harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kedua adalah keluarga yang bahagia. Punya pasangan dan anak-anak yang baik, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yang setuju katakan amin. Istri yang berakal budi dan cakap itu melebihi harta. Amsal 31 ayat 10. Sama-sama. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Money can get you a pretty wife. But money cannot guarantee you a good one. Uang bisa memberi Anda istri yang cantik, tapi tidak bisa memberi garansi istri yang baik. Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Anda bisa dapat istri yang semlohai, aduhai. Kalau Anda kaya, yang biasanya cuantik, ngelingsing, putih, mulus, tinggi, kayak artis, udah gone by gone. Udah dibeli sama yang papan atas.
Nah, jangan nganggap remeh yang masih jomblo hari ini. Karena mereka yang masih jomblo hari ini, pasti mereka yang tidak gampang dibeli. Dengar, jangan cuma lihat fisik yang baik, tapi carilah yang hatinya baik. Buat apa cantik jelita kalau tidak setia? Buat apa Anda lihat mulusnya aja, tapi bikin malu Anda? Yuk, jangan hanya menilai dengan mata. Bergaullah dengan semua orang. Kenalilah hati mereka. Urusan cantik serahkan sama pakar kecantikan. Don't worry, semuanya bisa dipermak. Asalkan Anda mau bayar harganya. Suami yang takut akan Tuhan dan setia melebihi harta. Bapak-bapak bilang, amin. Cuma satu. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya kasih tahu buat apa nikah sama suami yang kaya, kalau tidak setia, mana mungkin bahagia. Suami yang takut akan Tuhan, suami yang sayang sama Anda, yang setia sama Anda, yang sayang sama anak-anakmu, yang mau kerja keras untuk kamu, tanggung jawab, komitmen. Apapun yang kamu lakukan, sebawel apapun kamu, sejahat apapun kamu, dia tetap setia sama kamu. Saya kasih tahu, itu karunia Tuhan. Dan saya dapat satu, haleluya. Anak-anak yang baik dan takut Tuhan adalah harta yang berharga, katakan amin. Amsal 29 ayat 3, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Amsal 28 ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Percuma punya harta melimpah kalau tidak bisa diteruskan sama anak-anak kita. Setuju bilang amin. Firman Tuhan Amsal 27 ayat 24 berkata gini. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Punya anak-anak yang sifatnya enggak baik. Karakternya enggak baik. Malas. Enggak peduli Anda kaya apa. Satu hari Anda enggak ada, semuanya habis juga. Makanya harta terbaik itu anak-anak yang baik. Anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang hormat sama kita. Katakan amin. Harta yang tidak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang ketiga, karunia menikmati hidup. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kuasa menikmati hidup adalah karunia Tuhan. Saya kasih contoh. Ingat, kita kaya, belum tentu kita bisa rasa. Kuasa merasa itu dari Tuhan. Ingat waktu pandemi, apa yang terjadi? Salah satu gejala pandemi, kehilangan indera perasa. Anda bisa merasakan makanan enak? Waktu Anda flu, batuk, apakah Anda bisa merasakan makanan enak? Yang ada kita hilang nafsu makan, benar? Waktu saya kena COVID, saya nggak bisa rasa apapun kecuali rasa manis. Sementara itu rasa yang saya paling kurang suka. Jadi saya tidak suka minuman manis. Saya minum kopi pahit. Saya suka sawi pahit, saya suka pare pahit, saya suka daun pepaya, apa-apa yang pahit-pahit saya suka. Nah, makanya hidup itu udah pahit, makanya saya suka yang pahit-pahit. Ya, karena Jojo udah manis, ya. Dengar baik, kita itu penting punya indera perasa. Kalau enggak percuma harta kita mau beli apa aja, setuju? Kemarin waktu saya pulang dari Papua, saya sempat kena flu. Aduh, immediately mati rasa. Lidah saya nggak bisa rasa. Padahal saat itu ada yang kirim durian musangking ke rumah. Haleluya. Bahkan ada durian apa tuh? Yang selain musangking, yang warnanya oranye banget tuh. Yang pencinta durian. Ya, blackthorn. Betul, 100 buat Anda. Nah, aduh saya tuh gak pernah makan. Jadi begitu tahu itu blackthorn, oh my God. Saya langsung bilang sama staf saya, tolong ambilin Tupperware dong. Simpen sedikit, kalau mama udah sembuh minggu depan, mama mau makan.
Saya suka durian banget kan, tapi kan Dermaster bilang gak boleh karena diet kan. Nyolong makan 2 biji gak apa-apa lah. Nah, saudara tahu makanan enak dan mahal di depan mata. Blackton dan musangking mahal bukan? Percuma kalau gak bisa rasa. Gigit jari aja. Nasi goreng kambing kebon sirih. Ada yang kirim ke rumah. Kok kamu tahu sih saya suka? Makasih loh. Tapi lagi gak bisa rasa. Semuanya sia-sia. Saya mau kasih tahu, uangmu bisa beli makanan enak. Tapi rasa enak itu datang dari Allah. Uangmu bisa beli ranjang yang mahal. Tapi tidur nyenyak itu dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita tidur nyenyak. Kejadian 2 ayat 21. Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Ingat? Dan banyak ayat bagaimana Tuhan membuat manusia tertidur nyenyak. Nah, saya mau baca Pengkhotbah 5 ayat 11. Baca sama-sama. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya bisa beli ranjang yang enak, tapi belum tentu bisa tidur nyenyak. Yang setuju katakan amin. Seorang konglomerat dengan sangat terkejut melihat supirnya tidur panas-panasan di bagasi mobil yang dibuka. Sementara tiap malam dia harus tidur jam 3. Saya menyaksikan orang yang sangat kaya raya. Tiap malam harus minum obat tidur. Sungguhlah benar kata firman Tuhan. Percuma kita punya harta benda kalau tidak ada karunia menikmatinya. Kita ajak supir makan, ajak suster makan. Kita sendiri gak boleh makan kambing, gak boleh makan babi, gak boleh makan santan. Gak boleh minum manis-manis, sementara mereka makannya enak bener. Ngiri gak kita? Siapa bilang harta sumber kebahagiaan? Karunia untuk bahagia dan menikmati hidup itu datang dari Tuhan. Amin. Bahkan istri yang asik buat diajak hidup, itu karunia Tuhan. Amin. Anda lihat, ini tadinya gue mau lewatin tapi penting kayaknya. Kita lihat ayatnya. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Saya kasih tahu, punya pasangan yang bisa diajak menikmati hidup itu karunia Tuhan. Banyak pasangan yang gak asik diajak hidup. Berapa banyak suami-suami yang pergi ke luar negeri. Katanya meeting, tapi mijit yang penting-penting. Istrinya di Indonesia. Sendirian aja. Masa hidup bisa bahagia kayak begitu? Saya kasih tahu ya, waktu kita masih sederhana, kayaknya makan sepiring berdua itu bahagia, nikmatnya luar biasa. Tapi orang kaya makan duduknya jauh banget, saking kegedean mejanya. Kursinya 10-10 kanan kiri, kowe nang kono aku nang kene. Dah, waduh. Yang gak ngerti bahasa Jawa nanti saya terjemahkan di subtitle aja. Yang berikutnya, harta yang tidak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah rasa aman dan kedamaian. Mazmur 4 ayat 9, baca sama-sama. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Semakin banyak harta seseorang justru semakin ia merasa gak aman. Ada amin? Amsal 15 ayat 16, sama-sama yuk. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Amsal 13 ayat 8, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Sih, ada bersyukurnya gak Anda gak kaya raya? Yang penting sederhana, mau makan cukup, mau sekolah cukup, bisa bayar BPJS, ada amin? Dengar baik. Orang kaya aja banyak satpamnya, menandakan rasa aman gak bisa dibeli dengan uang. Yang terakhir, harta yang tidak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang gak bisa dibeli dengan uang adalah hikmat, kepandaian, takut akan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Yesaya 33 ayat 6, sama-sama yuk. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Terakhir Amsal 2. Ini penting banget. Ayat 6 kita baca yuk. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat
Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersuka cita melakukan kejahatan. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Ayat 16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Dari perempuan yang asing. Yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Amin. Dengar baik. Hikmat, kepandaian, takut akan Tuhan, kebijaksanaan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ada di sini yang udah nabur miliatan lebih disertai Tuhan daripada yang naburnya cuma 100.000. Semua itu karunia Tuhan. Ingat ini, kita butuh uang, tapi uang bukan sumber kebahagiaan. Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Tuhan berikan cuma-cuma bagi mereka yang mengasihi Dia. Persahabatan yang tulus, keluarga yang bahagia, karunia menikmati hidup, rasa aman dan kedamaian, hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Semuanya Tuhan curahkan kepada kami semua secara adil dan merata. Terima kasih, hamba-Mu berdoa agar umat-Mu tidak mengejar harta, tapi mengejar Allah dalam hidup mereka. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami percaya semuanya ditambahkan dalam hidup mereka. Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapa yang belum dapat, bagi Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya. Nanti kami siap melayani. Apakah ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Oh, sebelah kanan ada? Di pojok sana? Oke. Jika sudah semua, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dan boleh dibaca dulu untuk ayat yang tertulis dalam roti Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman, ucapkan dengan mulut kita. Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, kita berdoa bersama-sama, ucapkan dengan mulut kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus kami dan membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah, berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, hidupku,
keluargaku, perkataanku, masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita siapkan cawan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dengan iman kita berdoa, ucapkan dengan mulut kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusanmu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang tertumpah. Bilur-bilurmu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak akan kena stroke, dirawat di ruang ICU, jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku ada dalam kelimpahan, tidak akan kekurangan. Setiap hari berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan meraih janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Terima Baikan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Kau kerjakan lewat salib-Mu. Menyembuhkanku, memulihkanku, menyelamatkanku. Mari bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu menyelamatkanku, darah-Mu menyembuhkanku, pengorbanan-Mu Yesus berikan hidup. Kasih-Mu mengubahku, kasih-Mu mengubahkan hidupku. Cinta-Mu baharui hatiku, pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidup. Mari sama-sama katakan, darah-Mu, darah-Mu Yesus, salib-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Kami sungguh mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami, dan itu alasan kami ada sebagaimana ada kami hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat setiap karya-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami terima setiap janji-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami, bahkan sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya bahwa kekuatan, kuasa, darah, dan tubuh-Mu yang terpecah menjadi kekuatan bagi kami mengerjakan setiap apa yang Tuhan mau kami kerjakan, biar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara silakan duduk kembali. Senin 26 Agustus 2024, Yayasan Tangan Pengharapan meresmikan gedung baru yang menjadi kantor pusat Tangan Pengharapan dan asrama pria sekolah berasrama di Jakarta. Dipimpin langsung oleh pendiri Yayasan Tangan Pengharapan, Ibu Heni Kristianus, dan Ketua Yayasan Bapak Yohanes Kristianus, kami meresmikan gedung baru dengan pemotongan pita.
demikian kita resmikan Sekolah Tangan Pengharapan pada tanggal 26 Agustus 2024 pada jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini dihadiri oleh para dewan direksi yayasan, mitra, donatur, staf, dan seluruh anak-anak sekolah berasrama Jakarta. Selamat buat Tangan Pengharapan, sukses terus, maju terus. Kami akan siap membantu untuk misi dan visi Pak Jojo dan Bu Heni. Penampilan anak-anak sekolah berasrama yang begitu luar biasa turut memeriahkan acara peresmian. Hai, jadi kita ada di acara peresmian Sekolah Berasrama Jakarta dan sekarang kita mau makan siang. Selamat makan. Selamat dan sukses atas peresmian gedung Yayasan Tangan Berpengharapan dan Sekolah Berasrama. Semoga Tuhan memberkati, melindungi gedung dan isinya dan seluruh pengurus yayasan. Salam, saya Basuki Cahayapurnama, alias Ahok. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka. Saya sangat bersyukur karena Tuhan kirim orang yang tepat, orang yang tulus untuk menolong kita. Amen. Tengah-tengah ketidakberdayaan saya. Pandemi datang, saya tidak bisa khotbah, tidak bisa jualan, tidak bisa cari dana. Pak Jojo juga. Tuhan buktikan kuasa yang hebat atas kita. Amen. Justru di masa pandemi lah, kita bangun 8 sekolah berasrama untuk Indonesia. Seperti mereka, seperti mereka. Apa yang kan kau buat? Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung kami untuk terus menjalankan visi misi kami, mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa. Dengan diresmikannya gedung baru ini, kami berharap dapat semakin memperkuat komitmen kami untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan dukungan yang tulus bagi generasi muda Indonesia. Shalom, jumpa kembali dengan saya Gaby dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir, welcome to our family. Gereja ICI memiliki komunitas sel yang disebut Impact Family. Silahkan kunjungi booth-nya di lobi gereja dan daftarkan diri Anda. Impact Family dibagi berdasarkan segmen usia, status single atau menikah, dan Anda bisa mengikutinya baik melalui Zoom online maupun onsite. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah memasuki Golden Age atau usia senja untuk bisa mengikuti ibadah Impact Senior. Ibadah akan diadakan secara onsite di hari Kamis 19 September 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat bertempat di MOI lantai P3. Ikuti rangkaian 60-minute worship roadshow pada tanggal 27 September di Yogyakarta yang disertai Impact Family Gathering. Untuk mengikuti Impact Family Gathering, silahkan daftarkan diri Anda dan juga 19 sampai 20 Oktober di New Zealand dan 26 sampai 27 Oktober di Sydney, Australia. Ajak teman-teman dan saudara sekalian bersama-sama dalam 60-minute roadshow ini. Akan diadakan baptisan air di tanggal 28 September 2024. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silahkan daftarkan diri Anda. Ikuti Bible Study yang diadakan setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, jam 9 pagi via Zoom. Jangan sampai terlewatkan, akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu, 15 September di ibadah ketiga. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi call center kami. Mari bergabung dalam life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Yordania, dan Petra pada tanggal 17 sampai 28 Februari 2025 bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Heni Kristianus. Segera daftarkan diri Anda. Jangan lupa cek siap koleksi dari official merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan. Khusus tanggal 9 September akan ada diskon 10%. Jangan sampai ketinggalan. Anda bisa langsung datang ke store merchandise di depan yang dibuka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu, atau Anda
Anda bisa juga pesan melalui platform e-commerce kami. Seperti yang Anda tahu, seluruh keuntungannya dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman. You buy means you donate. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan ICI dengan follow @impactcommunity.id di sosial media dan juga download ICI Apps di handphone Android dan iOS Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi yang diberkati Tuhan, bolehkan beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia. Selamat datang di keluarga besar Impact Community Indonesia. You are my family. 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 Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, jangan lupa mampir booth di belakang. Nanti diberikan merchandise berupa notebook, segala informasi ada di sana. Kami mengundang untuk beribadah bersama dengan kami secara rutin setiap minggunya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ada himbauan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus cacar monyet. Ini agak nggak boleh dipisah ngomongnya, kalau ngomong pisah nggak enak. Jadi virus cacar monyet, kami mengimbau kepada seluruh jemaat Gereja Impact Community Indonesia hadir dalam ibadah onsite. Untuk menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah atau hand sanitizer yang ada, menghindari kontak langsung seperti jabat tangan demi kepentingan kita bersama. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar bersama-sama Praise and Worship. Ada WL, ada musik semua yang ada. Kami mengundang bisa bergabung bersama dengan kami 14 September. Sabtu ini jam 10 pagi di MOI lantai P3 dengan biaya investasi 150.000. Ini untuk biaya makanan dan snack yang ada, segera daftarkan. Dan malamnya ada 60-minute worship on-site spesial karena ada 3 WL bersama-sama, yaitu Yesus Abraham, Frankie Kuncoro, Maron Bolon, dan ICI Worship tentunya bersama kedua gembala kita, Pastor Henry dan Pastor Yohanes Kristianus. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir kalau di 60-minute worshipnya bisa langsung datang tanpa bayar. Lalu selanjutnya penyerahan anak, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan anaknya kepada Tuhan bisa mendaftarkan diri anak-anaknya yang ada untuk minggu depan, minggu 15 September, ibadah ketiga jam 12 siang. Untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi terakhir, pengingatkan Bapak Ibu Saudara jangan ditinggal di kursi. Kalau kasih persembahan amplopnya, minta tolong dimasukkan di belakang. Untuk kalau mau via transfer dan lain bisa segera juga dikerjakan di sana. Itu saja, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di ibadah yang kedua ini. Kami melihat dan merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, biar ini termatrai dalam hati kami. Uang bukan segalanya. Yesus dan kehendaknya jadi segala dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan terus hadir dalam hidup kami yang kami kerjakan. Bukan tentang uang tapi tentang Engkau dan kehendakmu yang terus dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini berdoa. Buat kedua gembala kami Tuhan. Pastor Yohanes dan Pastor Henry Kristianus yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam setiap apa yang mereka kerjakan ada hikmat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dalam setiap keputusan yang dibuat dalam membawa, memimpin baik Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia. Ada dalam kehendak dan rencananya Tuhan. Biarlah Tuhan juga dalam kesehatan yang ada, biar ada kesehatan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memelihara kesehatan kedua hamba-Mu bersama dengan keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, berdoa juga khusus buat Pastor Yohanes yang tidak bersama-sama dengan kami. Bersama rombongan yang ada, kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan nyata juga bagi mereka yang ada di sana dan tibakan bersama-sama di tempat ini kembali Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Dalam segala sesuatu yang mereka sedang doakan, gumulkan hari-hari ini Tuhan. Mereka yang merindukan kesembuhan, mereka yang merindukan pemulihan, mereka yang merindukan pemulihan kesehatan, keuangan yang ada, hubungan yang ada, baik suami istri, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu yang ada. Kami minta ke dalam tangan Tuhan yang sanggup memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar pemulihan kesehatan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan ekonomi terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan hubungan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan. Bahkan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan keturunan, pasangan hidup dan pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kerinduan ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan sesuai waktu dan kehendak-Mu dalam setiap anak-anak-Mu yang ada. Bahkan dalam waktu menunggunya, kami percaya ada iman yang kuat dan teguh, percaya akan hatinya Tuhan yang selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Berdoa Tuhan buat Impact Community Indonesia maupun Tangan Pengharapan, di mana Tuhan percayakan kedua tempat ini ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa biarlah kami setiap kali bisa mengambil bagian di dalamnya, memperlebar kerajaan Tuhan yang Engkau yang dipermuliakan khususnya di Indonesia. Dari ujung ke ujung pedalaman yang ada karya Tuhan yang dinyatakan melalui setiap kami, baik Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Yang paling tinggi, paling rendah, setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan percayakan, kami sangat dalam tangan Tuhan. Ada kedamaian di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa Tuhan buat setiap rencana ke depan dengan pelantikan yang baru Tuhan, kami sangat dalam tangan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada penyertaan Tuhan juga bagi setiap bangsa kami. Jauhkan dari keputusan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tuhan mampu menggagalkannya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan pilkada ke depan juga kami sangat dalam tangan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami sampai pagi hari ini tiba di sini dengan selamat menikmati kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami waktu keluar dari tempat ini, menikmati waktu kami bersama keluarga kami dan lain-lain yang ada Tuhan. Biarlah Engkau terus ada bersama-sama dengan kami dan kami akan taat menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya diberkati Tuhan dalam setiap apa yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di mana langkahmu berada, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna terus nyata buat hidupmu. Dalam setiap doa-doa yang Kau naikkan, ada kekuatan Tuhan menyertainya, ada jawaban Tuhan di sana. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang maha tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati Tuhan, ada dalam kemuliaan, antara kemuliaan untuk mempermuliakan nama Tuhan, jadi berkat buat banyak orang di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan. Bapak Ibu saya silakan duduk sebentar. Yang layak disembah, segala puji hanya bagimu. Saya ditawarkan untuk bergabung Komsel dan kebetulan saat itu saya memang di mana saya memang dalam keadaan butuh banget satu tempat di mana wadah untuk membangun kerohanian saya. Ketika saya digabung Komsel itu, saya langsung daftar dan saya pilih online. Dan satu kesempatan juga di mana seringkali kami akhirnya ketemu lewat pertemuan onsite. Dan di situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat teman-teman, kesaksian mereka. Dan pertumbuhan rohani saya sangat terbantu lewat ibadah Komsel ini. Gitu. Kami di Impact Family banyak sekali untuk sharing-sharing dalam keadaan apapun dan kita bisa merasakan kebahagiaan yang ada di Impact Family ini gitu. Komsel ini adalah satu kesempatan untuk kita bisa berbagi karena kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu besar. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun gitu ya, yang saat ini belum bergabung, yuk mungkin belum pernah merasakan bagaimana bisa menceritakan kasih Tuhan atau tidak punya tempat untuk bisa menceritakan lewat Komsel ini. Saya percaya akan banyak orang-orang yang sangat diberkati. Jadi harapan saya sekali lagi buat Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergabung, mari bergabung. Rasakan bagaimana kebersamaan, sukacita bersama di dalam Komsel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.